Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bayu Setia, spesialis jantung dan pembuluh darah, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar. Kali ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik jantung. Mari kita mulai. Sebelum memulai pemeriksaan fisik, kita terlebih dulu melakukan 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Kemudian kita memperkenalkan diri kita sebagai pemeriksa dan kita menanyakan identitas dari pasien. Dan kemudian kita melakukan informed consent, kesediaan pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Pertama-tama kita akan melakukan inspeksi dari dinding dada. Yang akan kita lihat adalah satu, apakah ada deformitas apa tidak di struktur dari dinding dada. Jadi nanti kita akan lihat apakah ada pectus carinatum maupun escapatum pada dinding dada. Kemudian kita akan melihat apakah ada luka atau scar bekas operasi pada dinding dada, sehingga kita bisa menentukan apakah pasien kita pernah mengalami operasi jantung apa tidak. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat apakah ada denyut jantung yang terlihat baik itu di daerah epigastrium maupun di dinding dada. Dan yang terakhir, kita akan melihat di mana letak dari ictus cordis. Biasanya ictus cordis terletak di intercostalis 5 mid clavicularis sinistra. Jadi ictus cordis biasanya terlihat di garis mid clavicula di intercostalis 5. Biasanya akan berada di daerah ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada pasien. Tempelkan ujung jari tangan kanan di intercostalis 5 linea mid clavicularis kiri. Yang kita harus catat adalah lokasinya di mana. Nah, pada normalnya kita akan menentukan di mana letak dari ictus cordis. Kemudian bagaimana diameternya, kekuatan angkat dan durasinya. Kemudian kita lakukan deteksi dari trill dan pulsasi dari right ventricle. Kita pakai telapak tangan, kita tentukan apakah teraba trill atau tidak. Kemudian kita deteksi pulsasi dari right ventricle atau hip dengan bagian sisi sebelah kanan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkusi pada dinding dada. Kita lakukan perkusi di sebelah kanan dari atas ke bawah di garis aksilaris anterior. Sampai kita menemukan perubahan dari suara sonor ke pekak. Terus kita akan naikkan jari kita, 2 jari di atas suara pekak itu. Terus kita arahkan perkusi kita ke arah medial. Sampai suara berubah, itu adalah batas dari jantung kanan. Itu berada di garis parasternalis kanan. Biasanya berada di intercostalis yang keempat. Kemudian kita tentukan batas jantung kiri. Kita lakukan perkusi di garis aksilaris anterior. Sampai kita menemukan perubahan suara dari sonor ke redup. Selanjutnya kita perkusi ke arah medial. Bila terjadi perubahan suara dari sonor ke redup, itu adalah batas jantung kiri. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi untuk menentukan batas pinggang jantung. Biasanya kita akan melakukan perkusi di garis mid clavicula atau garis parasternalis kiri. Bila kita mendapatkan perubahan suara dari sonor ke redup, itu adalah batas pinggang jantung. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada katup aorta. Katup aorta terletak pada intercostalis 2 linea parasternalis kanan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada katup pulmonalis. Katup pulmonalis berada di intercostalis 2 sebelah kiri, di linea parasternalis kiri.
Selanjutnya kita akan mendengarkan pemeriksaan pada katup trikuspid. Katup trikuspid selalu berada di intercostalis 45 di linea parasternalis kiri. Dan yang keempat, kita akan mendengarkan pemeriksaan pada katup mitral, yaitu terletak di intercostalis 5 linea midclavicula atau pada apek jantung. Yang kita dengar adalah bunyi jantung 1, bunyi jantung 2, suara murmur, suara galop. Kita akan melakukan pemeriksaan tekanan pena jugular. Perlu persiapan yang harus kita lengkapi adalah kita memerlukan 2 penggaris. Kemudian kita akan meminta pasien untuk tidur dengan posisi kepala agak tinggi, kita letakkan di antara 30 sampai 45 derajat. Kemudian pasien akan kita minta untuk menoleh ke arah sebelah kiri. Selanjutnya kita akan menentukan letak dari sulcus ledopisi. Dan kita akan menentukan daerah di mana kita bisa melihat pena jugularis interna. Kita tekan di bagian bawah dan kita lakukan pengosongan pena ke bagian atas. Setelah itu, tekanan bagian bawah kita lepas untuk kita menentukan osilasi dari pena, bagian tertinggi dari osilasi pena. Bila sudah kita menentukan bagian tertinggi,